Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang tradisi dan budaya kuliner di Indonesia. Yang pertama ada saya, Linda Aprilia, NIM D9221971. Yang kedua ada Maslahatul Husnia, NIM D9221973. Sejarah kuliner di Indonesia. Jejak kuliner Indonesia telah didapati dalam sejumlah prasasti pada abad ke-8 sampai ke-10 Masehi. Istilah boga telah dikenal, yakni makanan yang berhubungan dengan dapur yang dibuat dengan sentuhan seni dan juga memberikan kenikmatan. Banyak ditemui dalam prasasti Jawa dan Sumatera. Kemudian pada abad pertengahan, makanan merupakan komoditas dagangan yang memang laku untuk dijual. Kemudian menurut catatan Mahuan dari Cina pada abad ke-15 juga menyebut bahwa di Jawa itulah terdapat berbagai bahan langka khas tropis yang kaya dengan berbagai macam labu dan sayuran. Kemudian salah satu budaya tradisi kuliner yang banyak disinggung dalam sejarah kuliner pada abad ke-19 Masehi ialah Ristafel. Istilah ini digunakan sekitar tahun 1870 Masehi, yang mencerminkan perpaduan antara Belanda dan Jawa dalam bidang kulinernya. Menurut Fadli Rahman dalam bukunya Ristafel, budaya kuliner di masa 1870 sampai 1942 menyebut jika istilah Ristafel ini muncul karena kebiasaan memakan nasi dari generasi dan keturunan Belanda yang tinggal di Jawa. Ris sendiri berarti nasi, sedangkan tafel bermakna meja, juga diartikan dengan sebuah hidangan. Ciri khas kuliner di Indonesia. Yang pertama, banyak rempah. Indonesia adalah negeri yang kaya akan rempah-rempah. Tidak heran bila rempah-rempah Indonesia digunakan untuk memasak dan menjadi bahan utama. Kemudian pedas. Selain mengandung banyak rempah, masakan Indonesia juga terkenal sebagai masakan dengan cita rasa pedas. Hampir semua makanan Indonesia itu menggunakan cabai sebagai bahan dasarnya. Kemudian gurih. Makanan yang berkaitan dengan rempah biasanya mempunyai rasa yang gurih, sehingga salah satu ciri khas makanan Indonesia adalah gurih. Selain itu, penggunaan santan dalam beberapa masakan juga menambah rasa gurih. Masakan dengan cita rasa gurih ini berlaku untuk camilan, gorengan, dan beberapa jenis jajanan tradisional. Yang keempat, rasa manis. Tidak hanya gurih, masakan Indonesia juga identik dengan rasa manis. Manis yang dimaksud bukan manis kue, tetapi lebih ke rasa manis. Yang kelima, berlemak. Ciri khas lain dari masakan Indonesia ialah berlemak. Banyak masakan Indonesia yang menggunakan santan sehingga membuatnya mengandung banyak lemak. Kemudian makanan yang berlemak ini menjadi salah satu daya tarik tersendiri dari masakan Indonesia. Bab selanjutnya yakni macam-macam kuliner di Indonesia. Kuliner di Indonesia sangat banyak sekali dan memiliki cita rasa yang kuat, terkenal memiliki cita rasa yang kuat. Masakan Indonesia juga kaya akan bumbu rempah-rempah seperti kemiri, cabai, dan lain-lain. Pada dasarnya tidak ada satu bentuk tunggal masakan Indonesia, tetapi lebih kepada keanekaragaman masakan daerah yang dipengaruhi secara lokal oleh kebudayaan Indonesia serta pengaruh asing. Contoh, beras yang diolah menjadi nasi putih, ketupat, atau lontong sebagai makanan pokok bagi mayoritas penduduk Indonesia. Namun, untuk bagian timur lebih umum dikonsumsi sagu, jagung, singkong, dan ubi jalar. Bentuk penyajian umum sebagian besar masakan Indonesia terdiri atas makanan pokok dengan lauk pauk berupa daging, ikan, atau sayur di piring, yang terletak di piring. Masakan Sumatera sebagai contoh seringkali menampilkan pengaruh Timur Tengah dan India seperti penggunaan bumbu kare pada hidangan daging dan sayurannya. Sementara masakan Jawa berkembang dari teknik memasak asli Nusantara. Unsur budaya masakan Cina dapat dicermati pada beberapa masakan Indonesia seperti bakmi, bakso, dan lain-lain. Yang pertama, nasi. Nasi merupakan bahan makanan pokok seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, dan Indonesia merupakan negara penghasil beras terbesar ketiga di dunia. Sebagaimana ia memang dasarnya dominan dalam sejarah pangan Asia Tenggara, dan pertanian padi menempati posisi utama dalam kebudayaan Indonesia. Membentuk bentang alam dijual di pasar dan merupakan bahan dasar
banyak dari jenis makanan terdiri dari nasi, dari yang gurih hingga manis. Yang kedua, bumbu, sambal ulek dan lain-lain. Bumbu-bumbu itu sebagai pelengkap yang harus ada di masakan Indonesia. Terkenal di seluruh dunia, pulau rempah-rempah yaitu Kepulauan Maluku yang menyumbangkan tanaman rempah aslinya bagi seni kuliner dunia. Rempah atau bumbu seperti pala, cengkeh, laos adalah tanaman asli Indonesia, sementara lada hitam, kunyit, serai, bawang merah, dan lain-lain, dan asam jawa diperkenalkan dari India. Jahe, daun bawang, bawang putih dari Cina. Tanaman bumbu dari benua Asia telah dikembangkan sejak zaman dahulu kala dan telah menjadi bagian integral seni kuliner Indonesia. Yang selanjutnya, santan. Karena Indonesia terletak di kawasan beriklim tropis, maka sejak dahulu masyarakat Indonesia telah memanfaatkan berbagai kekayaan tanaman tropis seperti kelapa. Salah satu ciri khas masakan Indonesia adalah cendol dan es doger yang banyak memakai santan, seperti rendang, soto, sayur lodeh, opor ayam, serta contoh minuman, es cendol, es doger. Santan tidak hanya milik masakan Indonesia. Santan juga dikenal dalam seni memasak India, Samoa, Thailand, Malaysia, Filipina, hingga Brazil. Meskipun demikian, santan sering digunakan dalam masakan Indonesia, terutama untuk masakan Padang. Kemudian yang selanjutnya, jajanan pinggir jalan Indonesia mencakup makanan, minuman, dan jajanan pasar. Kemudian yang selanjutnya, buah-buahan. Pasar di Indonesia penuh dengan berbagai jenis buah tropis. Buah adalah bagian penting dalam pola makan Indonesia, baik dimakan langsung ataupun dijadikan es buah dulu, atau disajikan makanan gurih pedas seperti rujak, dijadikan gorengan, pisang goreng, dijadikan keripik, dan lain-lain. Banyak jenis buah-buahan, manggis, rambutan, nangka, durian, dan pisang adalah tanaman asli Indonesia. Sementara buah-buahan impor dari negara tropis lainnya masih diperdebatkan. Yang selanjutnya yaitu sate. Diperkirakan muncul dari para pedagang jalanan di sekitar Pulau Jawa pada abad ke-19. Faktanya, sate mulai populer bersamaan dengan kedatangan para pedagang Arab, Gujarat, India, dan para pedagang Muslim di Pulau Jawa lainnya. Cita rasa istimewa datang dari sate dikarenakan bahan utama dan sambal variasinya. Dan makanan yang lainnya, rendang, pempek, gudeg, rawon, soto kudus, mie Aceh, dan lain-lain, otak-otak. Begitulah mungkin penjelasan dari kami. Apabila ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan di Google Classroom. Dari kami cukup sekian. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.